Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kerjaan kami tentang klasifikasi dataset diabetes. Nama saya Fikran Auliandi dan teman saya, Hilma Anggraeni. kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kita mulai dari awal, yaitu ada import package. Itu kita ambil dulu library-nya, manipulasi data. Di sini kita ambil library-nya yang itu ada pertama ada import numpy asnp atau guna itu numpy itu untuk number ya atau angka misalnya, dan untuk vektor. Dan ada import pandas spd, itu pandas untuk memasukkan nanti CSV-nya biar bisa jalan. Nanti akan ada contohnya. Kita run dulu. Nanti ada library visualisasi data, itu import matplotlib plot as plt, itu untuk menampilkan matriks. Nanti hasil matriksnya, gambar matriksnya itu menggunakan matplot ini. Kemudian ada import seaborn as SNS. Kemudian sini ada library pra pemrosesan. Kemudian ada from scalar model selection import stratified default. Kemudian ada import scalar processing import standard scalar dan normalizer. Kemudian sini from scalar model selection import trend test split. Nanti kita akan menggunakan ini trend test split, standar scalar dan normalizer. Kita ada stratified default atau SHF, dan di sini ada library model predictive itu from skala 2 linear, modelnya tuh linear atau garis, yang digunakan nanti pakai logistic regression. Tapi kita akan menggunakan logistic regression ya, kita makanya nanti skala Makeboard ini atau KNN ya nih, di Makeboard certified skala tree import ini kita nggak pakai decision request, ini nggak harus dimasukin. Kemudian ya, from escalon ensemble import random forest kita pakai ya ini. Kita pakainya random forest, bisa juga pakai ada boost. Cuma kita ini pakainya yang random forestnya. Kemudian ada from escalon naif bias import, namanya tuh Gaussian NB. Itu buat mengimport naif biasnya. Kemudian from escalon SVM, nah kita menggunakan SVM, importnya tuh SVC. Kemudian ada library metric from escalon import metric, menjalankan metric kita running, hasilnya bisa dijalankan. Kemudian kita data, kemudian tadi kita masukin variabel df sama dengan pd tapi atau membaca CSV. Kita masukin dulu CSV-nya di sini. Kalau udah masuk, nanti kita masukin namanya harus sesuai dengan CSV yang ada di sini. Kita kan tadi kita udah ngeran di atas ya, yang pandas. Nah, kita bisa ngeran data yang ini, bisa membaca CSV-nya, maka hasilnya bisa dijalankan. Kemudian kita masuk ke data cleaning atau data apakah ini ada yang unknown atau yang tidak diketahui. Kita coba lihat di sini ternyata tidak ada ya di sini data yang unknown. Berarti aman. Kemudian kita coba juga di sini apakah data ada yang duplikat. Ini data awalnya itu ada 10.000 baris ya. Berarti datanya 10.000. Eh, 10.000. 100.000 datanya. Ini ada 9 kolom, kemudian kita duplikat. Berapa banyak data yang terduplikasi atau diduplikat. Datanya itu ada 3.454. Dan di sini dia kita panggil lagi untuk
menghapus data duplikat yang tadinya 3854. Kita hapus, caranya itu kita panggil lagi variabel df sama dengan df dot drop duplikat, atau kita menghapus atau mengeluarkan duplikat if last dot reset index. Dijalankan. Nah, kita berhasil. Nah, di sini kita lihat hasilnya, apakah data sudah terhapus atau belum. Nah, data ini terhapusnya jadi 0. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi datanya. Di sini di F-shape itu ada 96.000. Datanya tadi ada 100.000 kan datanya. Yang jadi 96.000 data. Kemudian di sini ada 10 kolom. Kemudian di sini ada drop kolom yang tidak dipakai. Pertama kita masukin dulu kolom awalnya. Kita coba lihat di sini di F kolom itu ada apa aja. 10 itu. 10 kolomnya. Yang pertama ada index, gender, age, hipertensi, heart disease, smoking, history, BMI, HbA1c level, blood glucose level, diabetes. Ada 10 kolom. Dan kita hapus atau keluarkan eh, kolom indeks ya. Kolom indeks ini kita keluarkan menggunakan kita panggil lagi, caranya itu variabel df sama dengan df dot drop atau ngeluarin atau menghapus indeks, kolom indeks eksis sama dengan satu. Saran berhasil. Ini kita lihat hasilnya bakal ada terhapus kolom indeksnya atau belum. Kita coba lagi running. Nah, sini terhapus ya. Jadi awalnya di indeks ada gender, age, kemudian kita langsung ke gender. Gender, age, preferensi. Berarti ini ada 9 kolom. Kita juga bisa lihat di ininya, di hit, kayak hit, tabel-tabelnya kayak gini. Di sini tidak ada indeks ya. Dan kita lihat, ngecek lagi apakah udah benar-benar sesuai. Kita lihat kolomnya 9, apakah benar 9. Ini ada gender, age, hipertensi, heart disease, smoking history, BMI, HbA1c level, blood glucose level, diabetes. Ada 9, berarti sudah benar, nggak ada yang harus diubah. Kemudian ini ada DF sheet atau eh, jumlah datanya ada berapa. Di sini ada sekarang lagi. Di sini ada 96.146. Dan di sini ada kolomnya ada 9 ya. 9. Dan kita coba cek tipe data dari kolomnya. Kolomnya. Untuk gender di sini ada objek. Objek ini maksudnya biasanya kategorikal. Bisa perempuan atau laki-laki, wanita, pria kayak gitu. Ya, age itu gender. Buat yang age itu float 64 atau numerical. Itu biasanya angka 1 sampai 100. 110 kali 110 angka. Hipertensi itu integer 64 ini bisa numerical ya, numerical. Terus diset ini numerical juga, integer 64. Smoking history ini objek kategorikal, itu di sini isinya kayak eh, apakah pernah ada riwayat merokok, misalnya tidak pernah atau never, atau keren atau kadang-kadang ya, terus atau sering, maksudnya itu kategorikal. BMI itu float 64 itu numerical, HbA 1c level itu numerical float 64, float glucose level itu 64. Kalau bisa kalau numerical yang numerical, diabetes juga langsung data frame yang sorry, kolom yang unik. Di kolom yang unik itu ada beberapa data yang uniknya. Kita coba cek.
Dan di gender ini ada tiga data unik. Nah, yang age ini 102 data yang unik. Perkasih ada dua data unik. Business ada dua data unik. Smoking history ada 6 data. BMI ada 4.207. Sampai level ada 18 data. Level 18 data. Di atas ada dua data yang unik. Dan kita bisa mencari kayak rata-rata dan jumlah rata-rata yang bisa di deskripsinya di dari di kan eh, jumlahnya ya jumlahnya ada 66.146. Itu datanya jumlah datanya. Kemudian rata-ratanya dari age-nya itu rata-rata 41 tahun, standar deviasi itu 22 tahun. Ada yang minimal itu 0,08 tahun. Ini ada 25%, 24 tahun, 23 tahun, 25%, 59 tahun, dan yang paling tua itu adalah untuk tahun. Ya, kita masuk ke analisis prediksi. Di sini kita pakai variabel diabetes 2 ya, mungkin variabel diabetes 2 sama dengan df dot copy di datakan dari sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di diabetes 2 kita sambungkan dengan kolom diabetes. Kolom diabetes kan ada di sini. Nah, yang ini adalah kolom diabetes. Jadi di sini adalah diabetes 2 itu digabungkan dengan diabetes ya, kolom diabetes. Jadi nilai angka atau nilai dari diabetes ini, kolom diabetes ini itu eh, 0 untuk tidak, tapi ada 91.500 yang tidak kena diabetes. Ada yang satu ini iya, artinya iya ya, satu itu 8.500 yang terkena diabetes. Nah, ini tadi di mana ini tadi 0 data yang berarti yang tidak terkena diabetes itu 87.000 dan satu data yang terkena diabetes itu 8.400. Kemudian di sini kita melakukan one hot encoding. Kita masukkan lagi ya variabel diabetes 2 sama dengan PD atau pandas kita masukin lagi dan masukin damis kita pakai damis itu diabetes 2 dot reset index drop sama dengan true. Kemudian sini diabetes 2 dot fit cari data 5 data teratasnya. Nah, hasilnya kayak gini. Itu yang paling pertama tuh umur 80 tahun, 28 tahun, 36 tahun. Hipertensinya ini enggak. Ini yang 76 tahun ini karena hipertensi. Kalau yang 80 tahun ini karena penyakit jantung. Bisa lihat 0 atau 1 itu 0 untuk tidak, 1 untuk iya. Kemudian memisahkan variabel prediktor. X sama dengan NP.array. X yang ini kita masukin variabel baru itu X. Kemudian numpy.array diabetes 2 eh, ngedrop kolom diabetes dengan X sama dengan 1. Kemudian kita masukkan lagi variabel Y sama dengan diabetes 2 menggunakan masukin kolom diabetes. Sekarang kita langsung menstandarisir data scalar sama dengan kita masukin lagi variabel yang dari scalar sama dengan standar scalar. Ini kita masukkan lagi ini tadi data yang udah kita buat scalar.fit. Kita gabungkan scalar dan dot fit X kita masukin
Oh, sama dengan scalar dot transform. Kemudian X train, X test, Y train, Y test. Kita masukin lagi nih train text scriptnya. Y test site 0,3, ratify Y, shuffle sama dengan kemudian menerapkan validasi silang bertingkat PSKF tadi sama dengan verified K-fold itu adalah and split sama dengan 10, shuffle sama dengan itu random set 1, for train index, test index dalam SKF, masukkan lagi SKF-nya, split, kita silangkan X dan Y-nya, X train, X test sama dengan X train index, X test index. Kemudian untuk yang Y train, Y test sama dengan Y train index, Y test index. Kemudian untuk penjelasan algoritmanya akan dijelaskan oleh Wilma. Baik, di sini ada algoritma model dari yang pertama itu ada algoritma model dari naive Bayes. Nah, di sini itu kami melakukan penerapan naive Bayes menggunakan kelas Gaussian NB. Nah, Gaussian NB itu adalah implementasi dari naive Bayes untuk data dengan distribusi Gaussian atau nilai numerik. Nah, sebelumnya Ika udah jelasin bahwa telah import kelas Gaussian NB tadi yang udah dijelasin sama Vika. Nah, lalu yang pertama itu kita harus menerapkan dulu modelnya. Nah, model yang digunain dari naive Bayes ini itu menggunakan model Gaussian NB. Lalu setelah membuat atau menerapkan objek model, kita membuat pelatihan model dengan data pelatihan yaitu model.fit dalam kurung X-train dan Y-train. Nah, menggunakan metode fit. Setelah membuat pelatihan model, lalu kita melakukan prediksi pada data uji yaitu dengan X-test di mana kita menggunakan metode predik untuk melakukan prediksinya. Nah, lalu variabel Y-pred itu berisi prediksi yang dihasilkan oleh model naive Bayes untuk setiap data uji. Nah, di sini sudah ada di sini untuk menilai coding. Nah, selanjutnya untuk menilai codingan dari selanjutnya ada codingan untuk mengukur beris. Nah, codingan selanjutnya itu berisi matrik evaluasi dan visualisasi hasil prediksi. Nah, yang pertama itu mencetak akurasi. Nah, akurasi skor ini yaitu untuk membandingkan nilai target aktual Y-test dengan prediksi yang dihasilkan, yaitu Y-pred, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase. Nah, lalu yang kedua ada mencetak skor F1, yaitu menggunakan F1 skor dari modul metrik. Nah, skor F1 ini adalah ukuran yang menggabungkan presisi dan recall dikali dengan 100. Lalu yang ketiga itu ada cetak recall, print recall. Nah, itu tuh menggunakan recall score dari modul metrik. Nah, skor recall itu yaitu mengukur kemampuan model untuk mengidentifikasi benar jumlah positif sebenarnya dibandingkan dengan jumlah positif yang diprediksi. Lalu yang keempat itu ada print precision, yaitu menggunakan precision score dari modul metrik, yaitu untuk mengukur kemampuan model atau mengidentifikasi benar jumlah positif yang diprediksi dibandingkan dengan jumlah positif sebenarnya. Jadi precision ini itu kebalikannya dari recall. Lalu yang kelima itu yaitu mencetak R2 score.
yaitu adalah koefisien determinasi, yaitu ukuran yang menggambarkan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi data yang ditargetkan. Yang keenam itu menggunakan heat map, yaitu heat map ini itu dari library Seaborn atau SNS yang tadi udah dijelasin sama Vika untuk memvisualisasikan matrik konfusi dari hasil prediksi yaitu YPRED dan target aktual yaitu YTES. Nah, matrik konfusi ini memberikan gambaran sejauh mana model melakukan klasifikasi benar dan salah. Nah, dari rumus yang telah dijabarkan tadi itu, maka akan menghasilkan skor dari akurasi itu bernilai cukup kecil, yaitu 28,97%. Skor dari F1 itu 19,85%. Skor dari recall 99,76%. Lalu skor dari precision yaitu 11%. Lalu dari skor dari R2 skor itu yaitu minus 783%. Jadi pada algoritma model naive Bayes ini dapat dilihat bahwa di sini ada juga matrik confusion matrix. Nah, confusion matrix itu adalah tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan aktual. Nah, matrik ini itu ada matrik aktual dan matrik prediksi. Nah, pada bagian atas matrik itu disebut dengan prediksi, dan pada bagian sebelah kiri dari matriks tersebut itu dinamakan dengan aktual. Nah, pada prediksi itu ada dua tabel, yaitu ada tabel positif dan tabel negatif. Tabel positif itu pada prediksi itu berada pada sebelah kiri. Nah, pada tabel aktual itu yang positif itu yaitu berada di atas. Nah, yang itu. Lalu pada matrik ini juga ada yang dinamakan dengan true positif atau TP, lalu ada false positif yaitu FP, lalu ada false negatif yaitu FN, dan true negatif atau TN. Nah, pada matrik ini itu 1939 itu dia itu TP-nya itu 1939 atau true positif, di mana model naive Bayes ini itu benar mengklasifikasikan 1939 titik data pada kelas positif. Jadi memang kecil TP-nya. Lalu untuk true negatifnya itu ada 846. Artinya itu model dengan benar mengklasifikasikan 846 titik data kelas negatif. Nah, lalu pada FP atau false positifnya itu bernilai 6.827, yang artinya bahwa model dari naive Bayes ini salah mengklasifikasikan 6.827 data kelas negatif, padahal harusnya itu dia milik kelas positif. Lalu yang terakhir itu ada FN atau false negatif, yaitu bernilai 2, di mana artinya itu model naive Bayes ini salah mengklasifikasikan 2 titik data kelas positif sebagai milik kelas negatif. Nah, dari data yang tadi udah dijelasin bahwa terdapat data 96.146 data pada klasifikasi database diabetes ini, dan menunjukkan bahwa pada matrik ini model naive Bayes-nya itu cenderung kecil, yaitu hanya bernilai 1939. Selanjutnya, di sini ada algoritma model dari random forest, yaitu sama kayak codingan sebelumnya, yaitu harus menerapkan dulu model,
lalu melakukan pelatihan model dan melakukan prediksi. Yang membedakannya itu di sini untuk menerapkan objek modelnya itu pada random forest kita menggunakan random forest classifier di mana terdapat parameter. Yang pertama itu ada parameter random forest state, random state sama dengan 2, yaitu untuk memastikan hasil yang konsisten setiap menjalankan kode tersebut. Lalu ada parameter max underscore depth sama dengan 5, yaitu untuk membatasi kompleksitas model. Lalu yang terakhir ada parameter kriteria, yaitu sama dengan entropy, yaitu sebagai kriteris untuk pemisahan. Lalu yang kedua itu ada pelatihan model, sama seperti codingan sebelumnya. Model.fit sama dengan xtran dan ytran. Lalu yang ketiga itu ada melakukan prediksi, codingannya juga sama seperti sebelumnya. Lalu yang kita menentukan, menghitung skor nilai dari random forest, rumusnya itu masih sama kayak yang sebelumnya, yang naive Bayes, yaitu di mana ada akuransi, skor dari menghitung skor dari akuransi, skor F1, skor recall, skor precision, dan R2 skor. Nah, pada random forest ini akurasinya itu menunjukkan bahwa hasilnya itu cenderung besar, yaitu 97% nilai akurasinya. Lalu pada skor F1 itu nilainya itu 79,7%, skor recall-nya itu 66,27%, skor precision-nya itu adalah 100%, dan R2 skornya itu 63%. Lalu di sini ada confusion matriknya, di mana confusion matriknya juga dia cenderung besar, yaitu 8.766 untuk true positifnya. Ini menunjukkan bahwa pada random forest ini dataset dari diabetes ini itu tinggi nilainya. Selanjutnya, nah di sini ada algoritma model dari support vector machine. Sama seperti sebelumnya, bedanya dari modelnya, objek modelnya di sini untuk support vector machine ini kita menggunakan SVC, di mana SVC ini tadi udah diimport sama Vika, udah dijelasin juga pada library-nya sudah diimport. Nah di sini itu pada model support vector machine ini, SVC ini mempunyai parameter, yaitu yang pertama ada parameter random state sama dengan 2, yaitu untuk memastikan hasil yang konsisten setiap menjalankan kode tersebut. Lalu ada parameter kernel, yaitu untuk menentukan jenis kernel yang digunakan dalam SVM ini. Nah, di sini itu SVM ini itu menggunakan kernel linier. Selanjutnya masih sama codingannya seperti model-model sebelumnya. Kita lihat hasil skor dari model support vector machine ini. Nah, di mana pada algoritma model SVM ini akurasinya itu menunjukkan bahwa besar juga ya, yaitu 95,89%. Skor F1-nya itu 71,63%. Skor recall-nya itu 58,96%. Skor precision-nya itu 91,24%. Dan R2 skornya itu 48,78%. Lalu kita ke confusion matriknya, cukup besar juga untuk
true positifnya yaitu 8.718. Ini juga suatu SVM ini itu juga besar nilainya terhadap dataset diabetes ini. Nah, lalu yang terakhir itu ada algoritma model dari KNN. KNN ini singkatan dari K Nearest Neighbors. Sama seperti sebelumnya, model yang digunakan itu kita menggunakan model KNN, yaitu K Neighbors Classifier, di mana mempunyai parameter yaitu n_neighbors sama dengan 8, yaitu artinya itu kita mempertimbangkan 8 tetangga terdekat saat melakukan prediksi. Nah, sama seperti sebelumnya, pelatihan model dan melakukan prediksi juga sama codingannya, dan untuk menghitung skor nilai dari KNN ini juga sama rumusnya seperti codingan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini itu kita lihat bahwa hasil dari nilai skor dari model KNN ini itu pada akurasinya juga besar, yaitu 96%, dan skor F1-nya itu 71,76%, recall-nya itu 57,54%, precision-nya 95,31%, dan R2 skornya itu 50,33%. Lalu pada confusion matriknya ini juga besar, yaitu di mana true false-nya itu bernilai 8.742. Selanjutnya, nah, dari yang sudah dijelaskan dari keempat model tersebut, kita bandingkan dari nilai akuransi dan confusion matrix-nya yang mempunyai tingkat nilai terbesar itu, yaitu yang pertama itu ada random forest, yang kedua itu ada menggunakan model dari KNN, yang ketiga model SVM, dan yang keempat itu naive Bayes. Nah, naive Bayes ini memang sangat-sangat kecil nilainya dari keempat model tersebut. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.